Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Baik, kita lanjutkan. Kemarin kita sampai di pasal yang kedua ya. Di bab 2 pasal yang kedua. Sekarang ini kita masih ada di bab 2 pasal ketiga ya. Yang lebih spesifik ya, bicaranya seputar konteks hadis-hadis yang berkenaan dengan taun itu sebagai gangguan jin atau tikaman dari jin. Dan nanti ada diskusi kritis dari para ulama sebagaimana kemarin kita di pasal sebelumnya itu kan bicara tentang hakikat dari taun kemarin itu apa gitu ya. Nah, salah satu wacana, salah satu teori yang kemarin muncul itu adalah bahwa taun itu bukan sekedar penyakit medis, tetapi juga ada unsur peran jinnya. Nah, sehingga kemarin kita sudah mendiskusikan atau mengetahui pandangan Ibnu Hajar bahwa beliau lebih cenderung untuk mengompromikan dua pandangan yang ada. Satu pandangan secara saintis bahwa taun itu kenyataannya ya penyakit medis ya, berdasarkan hasil penelitiannya para dokter atau para saintis. Kemudian yang kedua, Ibnu Hajar juga tidak berani menolak apa yang ada dalam hadis, meskipun nanti kita lihat argumen-argumen yang disampaikan oleh Ibnu Hajar itu ya boleh jadi sedikit spekulatif gitu ya. Itu terlihat dari ya diskusinya dengan para ahli, diskusinya dengan para fuqaha, termasuk nanti itu meskipun terkesan sedikit spekulatif, tapi ini dalam rangka Ibnu Hajar komitmen pada keilmuan yang beliau geluti, yaitu ilmu hadis ya. Ketika hadisnya sahih, maka beliau tidak mau menolak sebuah hadis itu dan cenderung untuk mencari atau menggali lebih dalam lagi berbagai informasi dari berbagai sumber. Nah, ini terlihat nanti dari bagaimana Imam Ibnu Hajar itu mengumpulkan data-data seputar hadis-hadis yang menegaskan tentang taun itu sebagai tikaman dari jin, itu dari berbagai sumber, baik terutama sumber primer hadis dan nanti juga ada sumber-sumber sekundernya. Dan ini diskusinya luar biasa detail yang kalau saya pikir-pikir mahasiswa sekarang atau bahkan mungkin dosen-dosen hadis sekarang itu nggak sejeli beliau lah gitu kalau untuk membahas itu, meskipun teknologi sudah sangat canggih gitu, tapi dengan beliau menampilkan, menyajikan data-data yang ada di kitabnya ini sampai menunjukkan saya sudah mencari berkali-kali sampai saya buka satu persatu lembaran dari Mu'jam Tabrani, nggak menemukan kata ikhwan gitu, nggak menemukan kata ikhwah sama sekali untuk konteks ini gitu. Nah, itu kita bisa bayangkan manuskrip saat itu atau tulisan tangan saat itu tidak serapi tulisan cetak hari ini, lembar halamannya juga begitu. Kalau salah mungkin dulu masih bermain coret gitu, coretan, belum ada tip X. Kalau sekarang enak, salah tinggal delete di komputer, di print sudah agak kelihatan salahnya. Nah, kita bisa bayangkan naskah yang dulu dipakai oleh Ibnu Hajar itu naskah yang seperti itu. Kemudian beliau menelusuri satu persatu, ketika menemukan ya ditulis, nggak menemukan ya disampaikan apa adanya. Nah, ini saya ringkas menjadi beberapa slide ya, yang judul besarnya untuk pasal ketiga, bagian ketiga dari bab 2 ini adalah ya seputar taun itu tikaman jin. Dari mana dasarnya? Jadi ini yang pertama dari sumbernya dari beberapa riwayat ya, kita bisa lihat di sini ada riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah, riwayat Imam Abdul Razak dalam musannafnya, kemudian riwayat Imam At-Tabarani. Imam Ahmad ada beberapa versi, kemudian riwayat Ibnu Khuzaimah. Nah, ini setidaknya ada beberapa versi. Yang pertama versinya adalah fana ummati bitta'ni wa ta'un. Ya, musnahnya atau ya hancurnya ya, musnahnya umatku itu bitta'ni sebab pembunuhan
tikaman manusia, tikaman senjata, wa ta'un dan ta'un. Yang kemarin ta'un itu diartikan sebagai tikaman jin. Jadi fana ummati bita'ni wa ta'un itu kalau diartikan itu menjadi musnahnya umatku itu disebabkan oleh dua hal. Satu oleh pertumpahan darah, tikaman sesama manusia, dan yang kedua adalah tusukan atau tikaman jin. Nah, faqalu para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, hadza ta'an qad arafnahu. Kalau tikaman sesama kami, sesama manusia, kami paham apa maksudnya. Pakai senjata, pakai panah, pakai tombak, pakai pedang, nah itu kami paham maksudnya seperti apa, udah tergambar, nggak usah dijelaskan. Tapi famat ta'un, kalau ta'un itu seperti apa kok bisa menyebabkan kehancuran umat? Ini nanti sepintas menunjukkan bahwa para sahabat itu baru mengenal ta'un ya sejak masa Nabi, sejak Islam datang. Nah, artinya sejak masa sebelum itu, Arab sebelum Islam, Arab jahiliyah itu nggak kenal istilah ta'un. Nah, disinilah nanti ada diskusi sedikit banget dari Ibnu Hajar yang mungkin kemarin belum disinggung, itu bahwa istilah ta'un kalau begitu baru dikenal oleh para sahabat itu ya pada masa Islam. Sebelum masa itu mereka nggak kenal, buktinya mereka nanya gitu. Seandainya mereka sudah tahu sejak masa sebelum Islam, sejak masa jahiliyah, pasti mereka nggak nanya lagi apa itu ta'un. Nah, tapi itu juga nanti bisa didiskusikan ya, bahwa pertanyaannya para sahabat ini bukan berkaitan dengan makna, tapi berkaitan dengan kenapa ta'un kok bisa menghancurkan umat. Kalau tikaman sesama, kalau peperangan bisa menghancurkan umat, bisa dipahami. Tapi kalau ta'un kok bisa sampai menghancurkan umat itu bagaimana? Nah, ini kelihatannya begitu konteks yang ditanyakan oleh para sahabat. Nah, ini yang didiskusikan, bisa didiskusikan sehingga Ibnu Hajar tidak memasukkan pertanyaan ini di bagian yang kedua kemarin seputar definisi dari ta'un itu sebagai apa. Oke, kemudian atau tentang sejarah ta'un. Kemudian Nabi menjawab, "Wakhzu a'daikum al-minal jin wa fi kullin syahadah." Ta'un itu adalah tikaman musuh kalian dari bangsa jin. Nah, dan dalam setiap dua sebab tadi, dua penyebab kematian, penyebab kehancuran umat, yaitu ta'an maupun ta'un, tikaman sesama manusia maupun tikaman bangsa jin, semuanya ada peluang untuk mendapatkan derajat syahid, peluang untuk mendapatkan kesyahidan. Nah, ini versi 1 menggunakan redaksi wakhzu a'daikum. Wakhz itu adalah tikaman tapi nggak sampai tembus. Kalau ta'an itu tikaman tapi nembus. Jadi orang ditikam pakai pedang, ditusuk pakai tombak, pakai panah. Ya, itu kalau tembus itu namanya ta'an. Kalau nggak tembus itu namanya wakhz gitu ya. Nah, jadi ta'un itu tikaman tapi nggak sampai tembus karena hanya melepuh di kulit-kulitnya aja gitu. Jadi nggak sampai tembus ke bagian dalam atau bahkan tembus sampai ke bagian belakang, dari depan ke belakang tembus bolong begitu, tidak sampai. Oke. Nah, kemudian versi kedua itu fana ummati bi ta'ni wa ta'un. Faqalu ya Rasulullah hadza ta'an qad arafna. Fama ta'un? Qala ta'nu a'daikum. Bedanya hanya di sini. Ya, bedanya hanya di satu menggunakan wakhz, satu menggunakan ta'an. Nah, tadi bedanya udah jelas ya. Kalau wakhz itu tikaman tapi nggak sampai tembus, kalau ta'an itu tikaman sampai tembus. Minal jin wa fi kullin syahadah. Secara sepintas sama. Bedanya hanya di kata ta'an sama wakhz gitu. Kemudian di versi yang ketiga itu menggunakan redaksi fana ummati bi ta'ni wa ta'un. Faqalu ya Rasulullah hadza ta'an qad arafnahu. Fama at-ta'un faqala ta'nu aduwikum. Ini juga sama dengan yang barusan. Bedanya kalau tadi a'da pakai kata plural jamak, kalau sekarang ini pakai kata mufrad atau tunggal ya, singular. Nah, ini ta'nu aduwikum ya. Tikaman musuh kalian dari bangsa jin. Walakum syahadah, bagi kalian ada potensi atau peluang untuk mendapatkan kesyahidan di baik itu di ta'an maupun di ta'un. Kemudian versi berikutnya fana ummati bi ta'ni wa ta'un, ini sama, bedanya adalah versi At-Tabarani, kalau tadi versi Ahmad gitu aja. Terus kemudian yang kedua tadi bunyinya, yang pertama bunyinya wa fi kullin syahadah, kalau yang sekarang ini wa huwa lakum syahadah. Ya, ta'un itu adalah syahadah buat kalian, kesyahidan buat kalian, peluang untuk mendapatkan derajat kesyahidan untuk kalian. Bedanya hanya di redaksi ini, wa lakum syahadah.
Di riwayat Ibnu Khuzaimah redaksinya sama, bedanya bahasanya bukan fikulin syahadah, tapi juga bukan huwa lakum syahadah, tapi huwa syahadatun lil muslim. Ta'un itu adalah kesyahidan, ya, bentuk kesyahidan lain bagi seorang muslim. Nah, jadi secara substansi nggak ada bedanya. Ini data yang ditemukan oleh Imam Ibnu Hajar. Jadi ini perbedaannya hanya sifatnya redaksional, tidak sampai substansial. Satu yang tambahannya itu riwayat Ahmad dan dari jalur Abu Bakar An-Nahsyali, tapi ini nanti dipermasalahkan oleh atau mendapat sorotan tajam dari para ulama ya terkait dengan ini, karena ini isinya Allahumma ja'al fana ummati fit ta'un. Doa Nabi berdoa, ya Allah jadikan kehancuran atau musnahnya umatku itu dengan ta'un atau karena ta'un. Nah, sepintas kita merasa janggal dengan doa ini. Ngapain Nabi doa minta umatnya dihancurkan pakai ta'un segala? Kalau mau dihancurkan harusnya kan dihancurkan saja lah, nggak usah pakai ta'un-ta'unan gitu, kelamaan sakit gitu ya. Mendingan langsung aja dimatikan ya, itu lebih enak itu. Kira-kira seandainya mau berdoa kehancuran gitu. Terus yang kedua, masa iya sih Nabi mendoakan kehancuran? Nah, ini secara redaksional bisa saja menghasilkan pertanyaan begitu. Tapi secara substansial kalau kita ketahui hadis ini secara utuh, hadis ini malah justru luar biasa bijak gitu ya. Kenapa? Karena ini kronologinya adalah malaikat Jibril turun membawa informasi kepada Nabi Muhammad. Muhammad, nanti umatmu itu akan musnah, akan hancur itu karena dua hal. Satu karena ta'un, tikaman antar sesama, pertumpahan darah. Yang kedua adalah karena ta'un, yaitu karena wabah ini. Ini tikaman musuh kamu, yaitu dari bangsa jin. Kalau tadi tikaman sesama, ya, tapi dari sebangsa manusia. Kalau ini tikaman dari sesama atau teman dari bangsa lain, yaitu jin. Gitu. Nah, sama-sama tikaman. Ya, ini yang mematikan umat, yang mematikan manusia nanti, gitu ya. Nah, dari sini Rasul kemudian menyauti, ya Allah kalau ini informasinya, kalau informasinya kayak begini, mendingan jadikan aja deh kehancuran umat ini ataupun musnahnya umatku ini karena ta'un daripada karena tikaman sesama, pertumpahan darah. Rasul nggak menginginkan pertumpahan darah antar sesama manusia. Mendingan manusia nggak tahu apa-apa gitu terus kemudian ya ditikam oleh jin kalau emang ini sudah kepastiannya antara dua tadi itu. Nah, ini lengkapnya dari doa ini. Sepintas menimbulkan banyak polemik ya, banyak pertanyaan kok bisa-bisanya Rasul berdoa kayak begini. Nah, ternyata kronologinya begitu. Oke, selanjutnya konteks lain kita lihat, ini tadi nggak sempat saya ketik kesimpulannya. Riwayat-riwayat yang tadi itu ya, ada riwayat lain yang berbeda, tapi ini bedanya sebatas di sanad ya, bukan perbedaan secara substansi, atau kalau perbedaan redaksi matan juga, tapi tidak sampai substansi. Yang pertama adalah bedanya di sini. Satu riwayatnya Al-Hajjaj bin Arqah, semua dari Ziyad bin Ilaqah. Satunya bedanya ini dari Kurdus. Kalau sebelumnya yang tadi itu dari orang nggak dikenal, nggak disebutkan namanya, maaf, mubham, nggak disebutkan namanya. Kemudian kalau di sini dari Kurdus, ini versi Ibnu Khuzaimah, versi lainnya wa fi kullin syuhada. Nah, ini bedanya. Kalau tadi wa fi kullin syahadah, dalam setiap masing-masing ya, baik itu ta'an maupun ta'un, itu kalau tadi ada peluang mendapatkan kesyahidan. Kalau di sini wa fi kullin syuhada, baik ta'un maupun ta'an, nanti itu banyak korban yang syahid. Nah, gitu saja. Bedanya itu di redaksi ini, tapi nggak substansi, ya, nggak substansial. Kemudian yang kedua, versi Abu Ya'la ya, Al-Musili. Ini di Musnad Abu Ya'la Al-Musili itu ada riwayatnya Sayyidah Aisyah, dari Ibu Aisyah. Jalurnya beda, kalau tadi Abu Musa Al-Asy'ari, sekarang dari Aisyah. Bunyinya di sini wahzun yusibu ummati min adaihim minal jin man aqama alaihi kana murabitan. Ini panjang aslinya ya, bahwa ta'un itu aslinya itu adalah ya tikaman yang mengenai umatku ya, yang sumbernya dari mana? Dari musuh-musuh umat ini
dari golongan jin, bangsa jin, musuh yang bukan sesama manusia, tapi musuh dari jin, musuh jin. Nah, ini siapa yang bersabar berdiam diri di rumah kalau terkena ini maka dia akan mendapatkan pahala syahid. Itu lanjutan dari hadis ini lengkapnya. Kalau ini kan disebutkan secara singkat. Oke, jadi ini konteks lain dari tadi mengenai taun itu sebagai tikaman dari jin dalam sorotannya para muhaddisin. Nah, sekarang kita lihat hukum hadisnya bagaimana. Di bagian ketiga ini, Imam Ibnu Hajar sebagai seorang ahli hadis tentunya pasti langkah pertamanya setelah mengumpulkan data-data hadis sebanyak mungkin, beliau kemudian pasti mencoba untuk memastikan kesahihannya. Menurut beliau, masing-masing hadis tadi itu beda hukumnya. Memang setiap hadis itu hukumnya sesuai dengan sanadnya. Nggak bisa langsung digeneralisir. Nanti setelah ketahuan satu persatu hukumnya baru bisa ditarik hukum secara general, secara umum. Oke, secara satuan hadis ini ada yang bersanad lemah, ada yang bersanad sahih, ada yang bersanad dhaif, ada yang bersanad sahih, ada pula yang bersanad baik atau hasan, ada juga yang sanadnya itu mu'allal. Mu'allal itu hadisnya mengandung cacat, ada kecacatan, tapi cacatnya itu sangat sulit untuk dideteksi gitu, kecuali oleh orang ahli saja. Ya, ibaratnya kalau ini mu'allal, sahih itu adalah istilah aslinya istilah kedokteran, tapi kemudian dipakai dalam istilah hadis, ya, dalam ilmu hadis itu dipakai. Nah, ini sejarahnya memang begitu. Nah, karena apa? Karena emang hadis itu kerjaannya ahli hadis itu ibaratnya kayak kerjaannya para dokter. Ya, jadi membedah hadis, meneliti hadis, nyari penyakitnya kayak gitu. Nah, maka istilah-istilahnya pun dipinjam dari istilah-istilah ilmu kedokteran. Nah, hadis tentang taun sebagai tikaman jin itu secara satuan satu persatu sanadnya ada yang bermasalah, ada yang tidak. Ya, misalnya tadi ada beberapa jalur ya, misalnya ada 10 jalur. Satu jalur ada yang sahih, satu jalur ada yang hasan, satu jalur ada yang dhaif, satu jalur ada yang mu'allal gitu. Nah, yang mu'allal ini yang dikemukakan oleh Ad-Daruqutni, hadisnya sama, hanya mu'allalnya itu di bagian sanadnya saja, di bagian sanadnya. Kalau di matannya tidak ada. Nanti di matannya itu malah ada masalah itu ketika di sumbernya bukan sumber hadis, tapi bukan sumber primer hadis, tapi sumber sekunder. Oke, kembali ke hukum hadis. Ini secara satuan, secara umum hadis ini dengan demikian dapat dinyatakan sahih, ya, atau minimal hasan alias benar adanya. Ya, kenapa? Karena tadi di antara sekian banyak jalur itu ada yang sahih, sehingga yang sahih ini nggak mungkin turun kualitas gara-gara ada yang dhaif. Justru yang ada adalah yang dhaif bisa naik menjadi hasan li ghairi, yang hasan bisa naik menjadi sahih li ghairi. Sahih karena faktor eksternal. Ya, itu hadis ini. Ada yang memang sahih karena faktor internal, emang sahih ada apa adanya, asli sahih begitu, ya, bukan karena faktor eksternal. Ini beberapa hadis yang menyebut tentang taun. Inilah yang menyebabkan Imam Ibnu Hajar itu cenderung untuk ikut andil dalam berbicara ketika para saintis itu menolak pandangan pandangan bahwa taun itu ada unsur jinnya, ada unsur gaibnya gitu ya, ada unsur peran makhluk halusnya. Nah, ini yang akhirnya Ibnu Hajar itu ingin ikut bicara dalam perspektif hadis. Saya percaya dengan penelitian para dokter, tapi saya juga harus yakin apa yang ada dalam hadis sahih. Nah, itu kira-kira pesan Imam Ibnu Hajar di bagian ketiga ini. Oke, selanjutnya, nah ini bunyi hadisnya, ya, artinya itu kira-kira gini: musnahnya umatku adalah dengan tikaman senjata oleh sesama manusia dan juga dengan tikaman penyakit oleh jin, tikaman taun ya, oleh jin, bangsa jin. Nah, kalau tikaman senjata, maaf itu salah tulis ya. Kalau tikaman senjata atau ta'an, kami paham ya Rasul. Tapi kalau tikaman ta'un itu seperti apa? Nah, para sahabat ya nanyanya gitu. Kemudian Rasul menjawab, ya adalah tusukan yang nggak tembus dilakukan oleh musuh kalian dari bangsa jin. Ini redaksi yang ada dalam kitab-kitab hadis. Tapi setelah ini nanti akan muncul masalah.
Oke. Nah, kalau hadisnya begitu bunyinya, sekarang bagaimana maknanya? Nah, eh, memahami hadis tadi itu seperti apa pemahamannya? Ini mungkin lebih tepat pemahaman ya, bukan makna. Nah, bagaimana pemahaman terhadap hadis itu? Nah, yang pertama bahwa hadis itu ya punya makna doa, bukan sebagai berita. Ini didasarkan pada hadis riwayat Ahmad dari jalur An-Nahsyali tadi yang bunyinya Allahumma ja'al fana'a ummati fit ta'un. Ya Allah, jadikan kehancuran atau binasanya umatku itu karena ta'un, jangan karena tikaman sesama jenis manusia, pertumpahan darah, jangan. Itu. Ini didasarkan juga pada riwayat Imam Ibnu Mandah, Abu Nuaim, Ibnu Abi Asim, dan Imam Al-Hakim. Yang bunyinya Allah maj'al fana ummati qatlan fi sabilika bit-ta'ni wat-ta'un. Nah, ada dua. Nah, sehingga fana ummati bit-ta'ni wat-ta'un itu diartikan atau dipahami ya, menggunakan hadis ini. Nah, ini biasa dalam ilmu hadis itu teori pemahamannya yang pertama itu adalah antar sesama hadis itu saling menafsirkan satu sama lain. Sehingga sebuah hadis tidak boleh berdiri sendiri ya, kemudian dipahami begitu saja lalu dipakai untuk berfatwa menghantam sana sini dan sebagainya, itu nggak boleh. Nah, sehingga harus dipahami secara komprehensif ya, terhubung integratif antara satu hadis dengan hadis yang lainnya. Nah, ini teori pertama adalah memahami hadis ini. Yang kedua, hadis ini ya, menurut sebagian pendapat itu dimaknai sebagai berita. Yang tadi doa itu adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hajar nanti. Nah, yang kedua, ini pendapat yang oleh Ibnu Hajar itu nggak dipilih. Gitu ya. Tapi banyak juga yang berpendapat begini. Hadis tentang ta'un sebagai tikaman jin itu bermakna berita, bukan doa. Gitu ya. Nah, sehingga fana ummati bit-ta'ni wat-ta'un itu sebuah kabar, sebuah berita. Jadi betul-betul nanti kehancuran atau binasaan umatnya Nabi Muhammad itu ya dengan ta'an, tikaman perang sesama bersaudara, perang bersaudara, dan juga perang dari beda bangsa, beda apa itu, beda alam, perang lintas alam gitu ya, perang jin manusia gitu ya, tikaman jin gitu. Nah, ini di pendapat ini dipakai oleh Imam Ibnul Athir dalam An-Nihayah fi Gharibil Hadis ketika menjelaskan tentang Gharibul Hadis. Ya. Ai anal ghalib itu juga salah, itu kurang titik. Umumnya maksudnya menurut Ibnu Athir hadis ini bukan doa tapi berita. Maknanya apa? Maknanya adalah umumnya ya, ini berita tentang umumnya kehancuran umat itu oleh dua sebab. Satu, oleh fitnah huru-hara, oleh kondisi kacau balau di suatu negeri yang menyebabkan tusfaku fihat dima, menyebabkan ada pertumpahan darah di situ. Nah, kita tahu di suatu bangsa kalau terjadi kekacauan sampai menimbulkan pertumpahan darah, yaitu alamat hancurnya sebuah negeri lah, kira-kira gitu ya. Nah, kita lihat yang menyedihkan dalam ya beberapa hari yang lalu itu di Suriah itu ya, sampai muftinya dibom, mobilnya dipasang bom, itu luar biasa kejam. Nah, itu fitnah, itu hancurnya bangsa. Yang pertama adalah karena ada kacauan di situ, keributan di situ yang sampai menimbulkan pertumpahan darah. Yang kedua, wabil wabah, yaitu dengan wabah. Nah, ini salah satu sebab kehancuran umat bangsa itu adalah dengan wabah binasa. Ini bermakna berita, bukan bermakna doa. Ini pendapatnya Imam Ibnul Athir dalam An-Nihayah fi Gharibil Hadis yang dipilih oleh beliau. Nah, menurut Ibnul Athir, amma du'a'uhu bilafzi du'a fa ghair mahfudhin mardud. Ini riwayat yang bunyinya Allahumma ja'al fana ummati yang berupa doa. Nabi berdoa dengan bunyi redaksi, ya Allah jadikan kehancuran umatku itu nanti karena ta'un atau karena ta'un saja. Nah, itu adalah doa yang tidak kuat riwayatnya menurut Imam Ibnul Athir. Nah, kok bisa terjadi perbedaan begitu? Ya biasa. Mengenai hukum hadis itu para ulama biasa berbeda pendapat karena itu sifatnya ijtihadi. Begitu juga mengenai pemahaman, para ulama juga biasa sekali berbeda pandangan karena itu juga sifatnya ijtihadi berdasarkan hasil penelitian masing-masing. Nah,
menariknya di sini nanti Ibnu Hajar sebenarnya juga menampilkan pendapat yang mengkompromikan kedua pandangan tadi, tetapi kelihatannya beliau lebih memilih yang ini, yang bermakna doa. Ya. Oke, pandangan ketiga itu mengkompromikan pendapat dua tadi, baik itu bermakna doa ataupun bermakna berita, dua-duanya benar. Nah, kenapa? Karena hadis ini tadi yang bermakna doa itu lengkapnya adalah gini, Jibril mengabarkan, Muhammad, nanti umatmu itu akan hancur, ya, itu karena dua hal. Satu, karena pertumpahan darah dengan sesama manusia, ya, sesama muslim. Yang kedua adalah dengan taun, yaitu tikaman atau ya tikaman oleh makhluk lain, makhluk gaib, yaitu jin. Nah, atau bunyinya bitokni awit taun, tadi bitokni wat taun, dan yang ini pakai atau, ya, beda sama namanya, mirip-mirip lah gitu, satu pilihan, satu dua-duanya, keduanya satu hanya pilihan, salah satunya. Oke, ini adalah berita. Jadi ini berita dari Jibril, kemudian Rasul berdoa. Jadi keduanya benar. Kalau tadi kan memilih salah satu. Ini sabda Nabi kayak gitu tadi, itu bermakna doa, bukan berita. Yang kedua, itu bukan berita, bukan doa. Nah, yang ketiga, dua-duanya benar. Kalau itu dimaknai berita, berarti itu berita dari Jibril. Kalau itu dimaknai doa, berarti memang doanya Rasul. Karena Rasul menanggapi berita dari Jibril. Nah, malaikat Jibril bilang, nanti hancurnya umatmu karena dua hal itu. Lalu Rasul milih, ya Allah, mendingan karena taun saja. Saya nggak tega, gitu ya, nggak rela atau nggak kuat rasanya kalau membayangkan umatku nanti itu perang bersaudara begitu. Nah, itu yang didoakan oleh Rasul. Oke, itu bagian ketiga. Nah, kemudian di bagian keempat, ini fasal yang keempat. Ya, kita insya Allah akan bahas 3 fasal. Nanti masih soalnya fasal di bab 2 ini ada 9 bagian, 9 pembahasan. Ini nanti yang paling panjang itu seputar jin ini tadi nanti. Ya. Oke, bagian keempat, taun. Apakah taun itu sebab kematian? Nah, ini. Dzikril jawab an iskalin awradahu ba'duhum ala hadzal hadits yuridul qadah fihi mustanidan ila anna aktsarul ummah yamutuna bi ghairi ta'an wa ta'un. Kalau sahabatal hadits lama tu kulluhum bi ahadil amraini. Nah, ini judul babnya aja panjang banget ya. Jadi bagian keempat ini membicarakan tentang polemik ya, seputar apakah taun itu menjadi penyebab kematian atau tidak, gitu. Menjadi penyebab kematiannya umat gitu maksudnya. Kematiannya suatu bangsa, hancurnya suatu bangsa atau tidak. Nah, ini fokusnya ke situ. Nah, bagi orang-orang yang menolak hadis ini, itu cenderung untuk menggunakan argumen kenyataan atau fakta sejarah. Sejarahnya membuktikan bahwa umumnya umat, umumnya suatu bangsa itu nggak mati karena perang, nggak juga mati karena wabah. Itu yang realitanya yang dijadikan dasar oleh para ahli yang menolak hadis ini. Nah, Ibnu Hajar di bab ini menjawab penolakan mereka. Ya, menjawab penolakan mereka. Ya, memang betul bahwa umumnya bangsa itu enggak mati karena wabah, gitu ya. Nah, tapi bukan berarti hadis ini salah. Nah, itu yang dipenginin Ibnu Hajar di bagian ini. Nah, bahwa umat satu bangsa itu enggak mati karena wabah atau karena perang, jangan menolak hadis ini karena hadis ini boleh jadi enggak seperti yang Anda pikirkan, konteksnya enggak seperti yang dipikirkan oleh yang menolak tadi. Nah, ini. Oke, apa isinya di sini? Yang pertama, taun mematikan. Itu berita atau doa? Tadi sudah dibahas ya sebenarnya. Oke, nah ini diskusinya lebih spesifik sebenarnya, bentuknya dialog ya antara Ibnu Hajar dan Ibnu Atsir gitu ya. Ibnu Atsir di sana bilang kalau memang hadis ini benar, seharusnya semua orang yang meninggal seharusnya semua orang itu meninggal karena dua hal itu atau salah satu dari keduanya. Buktinya kan tetangga kita aja banyak yang meninggal nggak karena wabah, nggak karena taun, nggak karena dibunuh, nggak karena perang, ya meninggal saja, dan itu lebih banyak daripada yang kena taun gitu. Kalaupun taun itu memakan korban puluhan ribu, yang meninggal nggak karena taun itu ada jutaan gitu. Kalau yang meninggal karena perang itu ada ratusan ribu dari tahun ke tahun gitu ya, atau bahkan jutaan dari tahun kapan. Tapi yang meninggal bukan karena perang, bukan karena ditusuk, ditikam oleh sesama manusia, itu lebih banyak lagi ya, gitu. Nah, ini yang
menjadi argumen dari Ibnu Atsir sehingga cenderung untuk menolak hadis ini. Kalaupun itu diterima, ini sifatnya berita yang nanti juga dispesifikkan lagi beritanya. Nah, kemudian Ibnu Hajar ini doa bukan berita ya, meskipun redaksinya tadi redaksinya redaksi berita. Fana ummati tahun itu adalah kalimat berita, kalimat informatif. Tetapi Ibnu Hajar memahami meskipun bentuknya adalah informasi, tetapi ini adalah doa, artinya adalah sebuah permohonan. Nah, sehingga kalau begitu apakah ta'un mematikan? Nah, ini kalau sifatnya berita, ya, maka dia mematikan. Nah, kalau itu kalimatnya dipahami sebagai kalimat berita, berarti ta'un itu mematikan. Nah, karena sudah ditetapkan nanti yang mematikan suatu bangsa itu adalah ta'un, yang menghancurkan suatu bangsa adalah ta'un salah satunya. Nah, kalau diartikan berita, itu bagi Ibnu Atsir sendiri muskil, sehingga hadis ini ditolak oleh Ibnu Atsir. Nah, Ibnu Hajar, ya Anda menolak hadis ini karena Anda memahami itu sebagai berita gitu. Cobalah ikuti cara berpikir saya, kira-kira gitu. Ya. Kalau ini dipahami sebagai doa, ini nanti kan berarti belum tentu konteksnya enggak mematikan. Artinya jangan pakai data fakta sejarah. Karena apa? Ini belum terbukti. Terbuktinya kapan? Nanti di akhir zaman. Kan ini doa. Nah, jadi kalau tadi Ibnu Atsir ya, Anda bilang misalnya, Ibnu Atsir, kalau tadi Anda bilang hadis ini enggak sesuai dengan realita sejarah, berarti harus ditolak saja lah gitu misalnya. Nah, tapi Ibnu Atsir kelihatannya juga mengutip sih ya. Kalau saya saya cermati itu kelihatannya cuma mengutip, bukan mendukung hadis ini gitu. Cuma Ibnu Hajar memang menampilkannya memang dalam bentuk dialog begitu. Nah, Nah, kalau kita pahami sebagai doa, maka nggak perlu capek-capek mencari fakta sejarah. Cukup tunggu saja nanti kita cara Allah menghancurkan dari entah itu di akhir zaman pas kiamat itu salah satunya dengan ta'un atau dengan peperangan, wallahu alam. Tapi yang jelas ini bukan berita, sehingga nggak perlu mencari-cari fakta sejarah untuk melakukan kritik matan hadis ini gitu ya, untuk menolak atau menerima hadis ini. Nah, gitu. Cukup dengan kritik sanadnya saja, itu kalau versi Ibnu Hajar. Nah, kemudian di sini Ibnu Hajar meneguhkan pandangannya bahwa ini bermakna doa. Nah, kalau bermakna doa itu berlaku untuk sebagian atau semua umat. Nah, jadi pertanyaan baru lagi. Ada dua pandangan Ibnu Hajar menampilkan. Yang pertama, ini hadis ini dimaknai sebagai lafadz yang umum tapi bermakna spesifik, bermakna khusus. Fana ummati, umat siapa itu? Apakah seluruh umat atau itu hanya sebagian saja? Kan tadi sudah punya pandangan ini doa, tapi kemudian ada pandangan yang menolak, kenapa nggak sesuai dengan realitas sejarah kok gitu. Nah, terus Ibnu Hajar meskipun menolak cara berpikir itu, pengen juga menjawab. Nah, oke lah, kalau emang sejarah nggak membuktikan ini, tapi hadis ini kalaupun dipahami sudah terjadi, ya hadis ini sudah terjadi, maka ini ummati itu tidak dipahami sebagai keseluruhan, tetapi dipahami sebagai sebagian umat. Nah, bukan sebagai keseluruhan umat, tapi sebagian umat. Kehancuran sebagian umatku adalah karena ta'un dan karena ta'an tadi. Nah, jadi meskipun redaksinya umum, mutlak begitu, tapi maknanya terbatas, muqayyad atau sebagian saja. Nah, itu istilahnya amun yang maksus ya. Nabi berdoa secara mutlak, tapi Allah mengijabahi hanya untuk sebagian umat, bukan seluruhnya. Tadi kalau Nabi berdoa, ya Allah jadikan kehancuran umat itu karena dua hal ini, tapi Allah mengijabah hanya di sebagian bangsa saja, sebagian negeri saja, negeri-negeri yang lain tidak. Oke, yang kedua itu dipahami sebagai am yuradu bil khusus, lafadznya umum tapi maksudnya khusus. Kalau tadi dispesifikasi oleh ijabahnya doa. Nah, di sini ummati itu bermakna spesifik. Satu adalah kelompok sahabat saja sebagai audien hadis saat itu. Tetapi ini tertolak. Karena apa? Buktinya sebagian besar sahabat malah justru meninggal bukan karena ini.
Yang kedua, orang-orang muslim yang baik saja yang masuk dalam fana ummati. Jadi banyak orang-orang baik yang nanti diuji dengan ta'an dan ta'un. Jadi korban, baik korban pembunuhan ataupun korban ta'un. Nah itu. Jadi orang-orang yang nggak bersalah itu malah jadi korban. Nah, kita lihat para khulafaur rasyidun itu kan selain Abu Bakar ini kan meninggalnya karena terbunuh semuanya. Nah itu. Jadi orang-orang baik semuanya akan meninggal karena ini. Nah ini juga tertolak karena faktanya sebagian besar orang baik malah justru meninggal bukan karena dua sebab tadi, ta'un ataupun ta'an. Nah kemudian yang ketiga, hadis ini dimaknai sebagai kelompok generasi tertentu berdasarkan daerah atau masa. Ya, misalnya ini adalah di daerah Syam, ya, tahun Amwas. Nah, maka kehancuran umat di sana, ya, binasanya umat di daerah itu adalah karena ta'an atau karena ta'un. Nanti daerah tertentu, ya, misalnya daerah mana gitu, ada perang, misalnya kayak kemarin di mana itu ya, di Irak misalnya salah satunya gitu. Nah itu salah satu kehancurannya adalah karena perang pertumpahan darah sesama manusia. Nah, itu di daerah tertentu atau di masa tertentu. Pada tahun kapan gitu, ini hancur. Nah, kalau misalnya di tahun berapa itu ya di negeri kita misalnya ada peristiwa tertentu. Nah di masa itu saja, gitu. Hancurnya umat yang ada di masa itu adalah karena dua hal ini tadi. Nah, kalau ada wabah berarti hanya di masa wabah. Gitu. Nah itu oke. Ini yang ditawarkan oleh Imam Ibnu Hajar. Nah, sehingga yang ketiga, di sini ada tawaran lagi bahwa fanaun itu bermakna syahadah, bukan bermakna maut. Tadi hadisnya bunyinya, ya Allah jadikan fana'u ummati. Nah, kata fana'u ummati itu secara literal umumnya diterjemahkan kematian atau kehancuran umatku. Tetapi dalam hal ini ada tawaran lagi. Hadis itu jangan dipahami sebagai kematian atau kehancuran umatku, meskipun redaksinya fana'u ummati. Tapi apa? Fana'u ummati itu maknanya adalah syahadatu ummati. Kesyahidan umatku jadikan paling enggak itu karena dua hal. Ya, karena dia gugur di medan perang atau karena dia kena sakit. Nah, sehingga orang sakit dan orang berperang dua-duanya itu syahid. Gitu. Nah, ini makna tawaran ketiga, alternatif ketiga dalam memaknai hadis ini. Oke. Kemudian sebenarnya keberlakuan tadi itu, ya, hadis ini berlaku untuk sebagian umat saja tadi ya. Ini menggunakan ditolak pemahaman itu karena menggunakan fakta sejarah tadi bahwa umumnya sebagian besar umat justru meninggal bukan karena ta'un maupun ta'an. Oke. Nah ini argumen lain dari Ibnu Hajar ya, setelah mengutip dari para ulama lain bahwa maksud dari umat di situ bukan seluruh umat tapi hanya kelompok tertentu. Nah ini dasarnya apa? Yang pertama secara bahasa, ini yang agak spekulatif di sini. Ya, secara bahasa bisa saja hadis ini bermakna umum atau bermakna khusus dalam satu pemahaman sekaligus, yaitu apa? Umat di situ menjadi bermakna seluruh umat di satu masa tertentu. Nah, jadi pada tahun kapan gitu, nah ini masa tertentu hancur semua umatnya. Yang kedua, umat yang dimaksud di situ jadi semua tapi di masa tertentu, semua tapi khusus gitu ya. Nah itu, jadi sekaligus dua-duanya tercover. Yang kedua, umat yang dimaksud di situ adalah seluruh umat, tapi spesifik di akhir zaman saja. Atau boleh juga umat di situ artinya tetap seluruh umat, ya. Tapi jangan dicari faktanya kapan, sejarahnya mana, tidak. Tapi apa? Nanti di akhir zaman, kiamat itu salah satunya adalah penghancurannya adalah dengan ini, gitu. Nah, jadi seluruh umat tanpa terkecuali. Tapi kategorinya kapan? Nanti, satu di akhir zaman, bukan di zaman yang telah lewat, tapi yang masih akan datang. Nah, ini pemahaman ini. Nah, kemudian pemahaman yang selanjutnya adalah dari teorinya Imam Azharqashi. Ya, Imam Azharqashi melihat di sini bahwa umat di situ spesifik
ya, umat ijabah, umat dakwah, bukan umat ijabah. Nah, apa itu umat ijabah? Apa itu umat dakwah? Umat dakwah itu adalah umat yang mau mengikuti seruan atau dakwahnya Rasulullah, sehingga umat Islam, orang beriman itu umat dakwah. Umum ya. Umat yang umum yang belum mengikuti. Jadi orang kafir itu umat dakwah yang masih perlu untuk diajak, maaf. Nah, kalau umatul ijabah itu umat yang mengikuti ajakan Rasul. Sehingga hadis ini hanya berlaku untuk umatul dakwah, orang-orang kafir. Tapi ini dianggap jauh oleh Ibnu Hajar. Ini cara berpikirnya nggak rasional, nggak logis, nggak kenyataan juga, gitu ya, nggak sesuai dengan fakta. Nyatanya banyak umat ijabah, yaitu orang-orang soleh, orang-orang muslim, yang juga akan jadi korban taun, jadi korban pembunuhan. Jadi pendapatnya Imam Az-Zarkashi ini udah terlalu jauh gitu, menyimpangnya gitu, nggak sesuai dengan konteks. Nah, itu ditolak Ibnu Hajar kalau dimaknai sebagai umat dakwah gitu ya. Buktinya tadi umatul ijabah pun ya, orang-orang mukmin, orang-orang muslim pun banyak yang terkena. Kemudian kalau dipahami sebagai itu umatul dakwah, ini juga ada didasarkan pada doanya Abu Bakar. Tapi Abu Bakar ini kan konteksnya bukan hadis, gitu ya. Konteksnya adalah beliau sedang membriefing pasukan untuk ke Syam, kemudian beliau mendoakan ya, Allahumma afnihim bitta'un awit ta'an. Ya Allah, binasakan mereka. Nah, mereka ini siapa? Umat dakwah yang ada di Syam, gitu. Nah, orang-orang yang belum mukmin yang ada di sana, nanti mereka dikalahkan. Kalau nggak dengan perang ya dengan ta'un. Nah, itu doanya Abu Bakar. Maksudnya ke umatul dakwah. Ini landasan berpikirnya Az-Zarkashi, tapi oleh Imam Ibnu Hajar dianggap terlalu jauh memahami kayak begitu itu. Oke, bagian kelima sekarang. Nah, pasal yang kelima seputar diksi hadisnya. Lafdzatin waqa'at fi hadzal hadis. Khususnya hadisnya Abu Musa dan lainnya, karena memang kebanyakan dari jalur Abu Musa Al-Asy'ari. Ya, dan terkait dengan ya masalah-masalah seputar diksi, seputar redaksi hadisnya. Oke, ini menariknya ya. Hadisnya tadi bunyinya sebenarnya cuma dua. Ta'nu a'daikum dan wakhzu a'daikum. Itu yang ada di sumber primer. Yang artinya tikaman musuh kalian, atau ya sama, tikaman musuh kalian. Bedanya kalau to'an tadi tikamannya tembus, kalau wakhz tikamannya nggak sampai tembus. Nah, ini semuanya dari Abu Musa Al-Asy'ari, dari Aisyah juga sama, redaksinya begini juga. Dari Ibnu Umar juga sama sebenarnya. Tapi, nah ternyata tiba-tiba ada muncul kutipan hadis ini menggunakan redaksi wakhzu ikhwanikum, tikaman teman kalian, saudara kalian. Nah, ini kutipan di mana? Ini ternyata kutipan ini adanya di sumber sekunder, bukan di sumber primer hadis. Kalau sumber primer hadis semuanya menggunakan wakhzu adaikum dan ta'nu adaikum. Nah, kalau di sumber sekunder hadis, ya sumber sekunder dalam ilmu hadis itu menggunakan wakhzu ikhwanikum. Ada beberapa yang menggunakan wakhzu ikhwanikum. Dan ini semuanya ada di kitab Gharibul Hadis. Bukan kitab primer ya, tapi kitab sekunder. Nah, ini wakhzu ikhwanikum. Ya, artinya teman. Nah, gimana tikaman teman sendiri? Tikaman saudara sendiri. Itu maksudnya apa? Nanti ini yang jadi diskusi selanjutnya di bagian kelima ini. Oke, nah kita lihat kata wakhzu ikhwanikum itu beredar di banyak buku, ya, buku sekunder hadis. Nah, sekarang dikonfirmasi ke redaksi aslinya, ke ke kitab aslinya, kitab primernya. Sumber primernya mengatakan bagaimana? Satu riwayat Imam Ahmad, ada 3 jalur, semuanya dari Ziyad bin Ilaqah. Ya, bedanya yang 2 jalur itu di sini gurunya Ziyad itu orangnya nggak disebut nama, anonim. Nah, tapi yang jalur ketiga ini ada namanya. Nah, maka dalam ilmu hadis kayak begini yang ini awalnya dhaif karena mubham tadi ya, yang ini hadisnya sahih sehingga hadis yang ini terangkat. Nah, yang mubham nih, yang anonim
seseorang ini terangkat kualitasnya menjadi sahih karena apa? Terbantu dikuatkan oleh hadis yang riwayatnya Abu Bakar An-Nashhali. Nah, ini. Nah, bagaimana redaksi dari 3 jalur sanad ini? Nah, riwayat Imam Ahmad ini semuanya menggunakan kata a'daikum, tidak ada yang menggunakan kata ikhwanikum. Bahwa wakhs dan to'an memang beda bahasa, tetapi maknanya hampir sama atau sama saja, bedanya tadi hanya tembus sama nggak tembus, sama-sama tikaman. Nah, jadi data 1, data Imam Ahmad menunjukkan sumber primer yang dimiliki oleh Imam Ahmad tidak ada yang menggunakan kata ikhwanikum minal jin, semuanya menggunakan redaksi musuh kalian dari bangsa jin, bukan bukan teman dari bangsa jin atau saudara dari bangsa jin. Oke. Kemudian yang kedua, datanya Imam At-Tabrani. At-Tabrani punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 jalur riwayat. Ya. Yang pertama Abu Bakar An-Nashhali, sama dengan riwayatnya Imam Ahmad tadi dari Ziyad bin Ilaqah dan Usamah bin Syurek, bunyinya juga sama, wakhzu adaikum minal jin, jadi sama dengan Imam Ahmad persis. Yang kedua At-Tabrani dapat dari Abu Balaj, yang kemudian di sini ada ingkitok, terputus, ini sanadnya berarti tadi yang dhaif juga. Ya, kemudian dari orang terputus ini ke Abu Bakar bin Abu Musa ke Abu Musa. Pakainya ada ikum juga. Jalur ketiga dari Sufyan Ats-Tsauri, ya, nanti di sini ada yang mu'allal. Nah, ini yang tadi ada ilat tapi sulit sekali dideteksi gitu ya. Ada penyakit tapi sulit banget dideteksi dalam riwayatan hadis. Oke, Ats-Tsauri di sini jalurnya sama kayak Ahmad yang pertama tadi, ada rawi mubham, hadisnya dhaif tapi terangkat oleh jalur pertama yang dari Usamah bin Syurek tadi. Nah, ini yang oleh Ad-Darqutni tadi dianggap sebagai mu'allal karena di sini ada nama Yazid bin Haris. Sebagian sumber menulisnya Abdullah bin Haris. Nah, ini kan sama-sama bin Haris. Nah, satu Yazid, satu Abdullah. Boleh jadi ini kakak beradik. Nah, itu yang menjadi rumit. Sehingga boleh jadi benar atau boleh jadi Yazid itu namanya ya Abdullah. Nah, ini yang menjadi rumit gitu. Nah, untuk dipastikan. Tapi setidaknya kalaupun hadis-hadis dhaif ini nggak ada, itu sudah ada yang sahih, sudah cukup gitu. Oke. Kemudian jalur berikutnya yang kelima dari Al-Hakam bin Utaibah, hadisnya mubham, dhaif tapi terangkat oleh hadis yang pertama tadi. Dari jalur Israel juga begitu, ya, dari orang yang anonim, hadisnya dhaif, tapi terangkat jadi hasan, menjadi baik, hadisnya berkualitas baik, ya, karena ada hadis lain yang menguatkan. Nah, semua riwayat At-Tabrani menunjukkan wakhzu a'daikum dan ta'nu a'daikum. Satu menggunakan aduwikum, bentuk tunggal tadi, bukan bentuk jamak. Nah, ini artinya di sumber primer tidak ada yang menggunakan kata ikhwanikum minal jinni, saudaramu atau temanmu dari bangsa jin yang menikam orang yang kena taun. Nah, itu tidak ada. Nah, klarifikasi ketiga adalah dikonfirmasikan ke datanya Abu Hanifah. Dari versi Al-Juzajani dari Muhammad Ibn Al-Hasan Asy-Syaibani, jalurnya sama dari Ziyad bin Ilaqah juga. Nah, ini yang disebutkan oleh Ad-Darqutni sebagai mu'allal ya ini. Abdullah bin Haris tadi siapa? Yazid bin Haris ya, Yazid bin Haris ini. Kalau tadi yang ini Abu Hanifah Abdullah bin Haris. Oke, dari Abu Musa bunyinya a'daikum juga, meskipun bermasalah sanadnya, tetapi semuanya menggunakan a'daikum, tidak ada menggunakan ikhwanikum. Semua menyatakan musuhmu dari bangsa jin, tidak ada yang mengatakan saudaramu atau kolegamu, temanmu dari bangsa jin. Oke, nah sekarang datanya gimana sih? Kita deskripsi datanya dari data-data tentang ikhwan dan a'da tadi itu. Yang pertama kesimpulan dari Ibnu Hajar setelah mengumpulkan data yang banyak tadi, tak satu pun sumber primer hadis mengonfirmasi keberadaan redaksi ikhwanikum. Semuanya menggunakan a'daikum. Ini yang ada di yang populer di kitab hadis asli. Tapi di kitab hadis sekunder menggunakan kata ikhwanikum atau kolega, teman atau saudara dari bangsa jin. Itulah pelaku taun. Nah, kemudian yang kedua, orang pertama yang mencatat redaksi ini, redaksi ikhwanikum, yang pelaku penyebab ta'an itu siapa?
teman sendiri, ya, tusukan teman sendiri dari kelompok jin, dari bangsa jin. Itu siapa yang pertama kali memperkenalkan redaksi ini, mengutip dengan redaksi itu? Yaitu Imam Al-Harari dalam kitab Al-Gharibain. Kalimat-kalimat asing atau kalimat-kalimat yang rumit, ya, yang sulit, itu yang asing, gitu, yang butuh penjelasan khusus, yang ada dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Itu kitabnya, Al-Gharibain judulnya. Di sana Imam Al-Harari menjelaskan dalam hadis itu ada kata kalimat yang bunyinya begini, wahzu ikhwanikum. Apa artinya? Itu arti adalah ta'nun ghairu nafid. Itu adalah tikaman, tusukan yang nggak nyampe tembus. Nah, kemudian Imam Al-Harari menambahkan penjelasan, waqad warada fi ba'di turuqi ta'nu adaikum. Dalam banyak versi hadis ta'nu ikhwanikum atau wahzu ikhwanikum itu disebutkan dengan redaksi ta'nu a'daikum, yang artinya sama. A'daikum dimaknai sebagai ikhwanikum. Nah, ini versi Al-Harari di Al-Gharibain. Kemudian yang kedua dipakai oleh Ibnul Asir dalam An-Nihayah, ini tadi sudah saya jelaskan. Yang ketiga menggunakan kata wakhes. Ini nggak ada bedanya dengan ta'an, karena wakhes tadi artinya tikaman nggak tembus. Kemudian di kitab lain, kitab 2000 hadis yang lain, semuanya menggunakan diksi adaikum, bukan ikhwanikum. Nah, terulang ya di situ. Ya. Nah, kemudian ada diskusi oleh Ibnu Hajar di sini, kalau begitu jin itu sebenarnya teman atau musuh? Nah, ada dua riwayat. Riwayat pertama menyatakan bahwa jin itu saudara. Itu dalam bab istinja, bersuci dari buang air besar atau buang air kecil. Nah, kemudian Rasul melarang jangan bercebok atau menyucikan diri dari buang air besar atau buang air kecil dengan menggunakan tulang. Kenapa? Karena tulang itu adalah makanan saudara kalian dari bangsa jin. Nah, itu menggunakan ikhwan. Nah, ini yang membuat siapa tadi Al-Harari udah nggak usah dibahas lebih panjang, sama saja itu, meskipun beda, satu musuh, satu menyebutkan teman, tapi itu anggap aja sama, dua-duanya ada dasarnya, ada hadisnya gitu. Nah, kemudian Imam As-Suhaili itu mengompromikan hadis ini. Yang pertama, ini hadisnya tadi terkait dengan masalah istinja dengan tulang, itu ada dua versi juga. Satu, tulang itu kan bekas atau sisa makanan yang sudah kita konsumsi. Jadi kalau kita makan dagingnya kita ambil, tersisa tulang. Nah, tulang ini jadi makanannya jin gitu. Kalau tadi pas makan dagingnya kita ngucapin bismillah, nah itu menjadi makanan teman kita dari bangsa jin. Ya, teman kita dari bangsa jin, kolega kita dari bangsa jin. Tapi kalau kita makan daging tadi itu nggak ngucapin bismillah, lalu kemudian tulangnya ini, nah ini menjadi makanan musuh kita dari bangsa jin, atau jin kafir istilahnya. Nah ini sedikit sulit untuk mungkin dinalar bagi kita yang nggak pernah tahu dunia jin, itu mungkin menalar sulit gitu ya. Jin bangsa gaib, makhluk halus kok makannya tulang, itu gimana ceritanya gitu. Nah mungkin akan ada pertanyaan-pertanyaan begitu. Oke, kemudian sumber lain, ta'un adalah tikaman jin. Yang pertama, sumber lain di sini bukan dari hadis yang tadi, tapi hadis Mu'ad bin Jabal. Ini bukan hadis yang dari Rasul, tapi ini dilihat dari pernyataan-pernyataan para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat ini kan orang yang dekat dengan Rasulullah, masa Rasul sangat dekat. Nah, sehingga apa yang diucapkan itu pasti masih belum lepas dengan tradisi pada masa Rasul. Ya, sekarang kita lihat Mu'ad bin Jabal itu saat pergi ke Yaman, itu beliau kena ta'un. Lalu Amr bin As ya itu komentar, menurut saya, wah ini kalau penyakit kayak gini ini sebabnya kalau enggak karena azab, wah gak enak banget kayaknya, lagi sakit dibilang kamu kena azab gitu. Nah, kalau bukan karena azab ya ini karena faktor angin atau cuaca gitu, karena tofan, angin topan. Kalau topan ya artinya angin yang kencang gitu ya. Cuma di sini mungkin saya lebih cenderung untuk maknai karena faktor cuaca, cuaca yang ekstrim gitu ya.
ini kalau nggak karena azab, ya karena kamu nggak tahan dengan cuaca ekstrim di Yaman gitu, makanya terus jadi kena penyakit kayak begini, taun itu. Nah, dalam versi lain, Amr bin As mengucapkan bukan kayak begini rasanya, tapi innama huwa wahzus syaiton. Oh, kamu ini kena tusukan setan ini. Gitu. Nah, Mu'ad bin Jabal menimpali, sedikit nggak terima. Enak saja ini bukan azab ini juga bukan karena faktor cuaca ekstrim. Ini adalah murni karena rahmatnya Allah dan juga karena doanya Nabi kita. Nah, jadi saya senang kena penyakit ini, maksudnya apa, bisa menerima dengan senang hati gitu ya. Karena saya nggak menganggap ini sebagai dosa atau azab, nggak menganggap juga sebagai karena saya nggak bisa beradaptasi dengan cuaca yang ekstrim, tapi ini adalah murni rahmatnya Allah dan juga doanya Nabi. Nah, rahmatnya Allah dan doanya Nabi dari mana? Doanya Nabi dari mana? Dari hadis Allah maj'al bana ummati bitta'ni wat ta'un. Rahmatnya dari mana? Nah, ini nanti akan digali oleh Ibnu Hajar bahwa ta'un itu adalah syahadah, kesyahidan. Sehingga beliau mendapat peluang kesyahidan. Itu rahmatnya. Nah, ini yang membuat Ibnu Hajar itu kekeh untuk mengumpulkan data-data sebanyak ini dalam rangka menalar hadis ya bahwa taun itu ada peran gaib. Kemudian teman das musuh. Nah, ini bukan diksi yang kontradiktif. Meskipun redaksinya tadi ada yang menyatakan itu teman, ada yang menyatakan musuh, tapi itu nggak kontradiktif sebenarnya. Kenapa? Yang pertama, dua istilah tersebut nggak kontradiktif ya. Artinya apa? Sesama manusia muslim itu aslinya bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Tetapi dalam kondisi tertentu itu bisa saling bermusuhan. Sehingga kayak itu nggak usah dipermasalahkan. Karena bersaudara, nyatanya bermusuhan. Nah, itu nggak perlu dipermasalahkan. Artinya itu hal yang sifatnya dinamis. Dinamikanya orang hidup itu begitu. Di satu sisi kadang menjadi musuh, kadang menjadi teman. Nah, ini juga sama ketika hadis ini kok nggak konsisten. Di satu sisi menggunakan kata musuh dari bangsa jin, satu sisi menggunakan kata teman dari bangsa jin. Yang benar yang mana? Nggak konsisten begitu. Nggak ada yang salah, dua-duanya benar, karena dua-duanya itu sangat mungkin terjadi dan hanya beda kondisi situasi saja. Nah, maka di sini berdasarkan ayat waqul nahbitu ba'dukum li ba'din adu. Manusia saja itu antara satu sama lain itu bisa saling bermusuhan, menjadi musuh gitu. Meskipun sesama manusia itu bersaudara, sama-sama saudara turunan Adam dan sebagainya. Nah, ini kenapa kata redaksi hadis yang berbeda tadi itu nggak diperlakukan secara kontradiktif. Oke, yang kedua adalah Imam Az-Zamakhsyari. Itu punya pendapat dalam Gharibul Hadisnya, Al-Faid fi Gharibul Hadis, ikhwanukum. Itu artinya adalah jin muslim menikam manusia kafir. Jadi kalau ada ta'an wahzu ikhwanikum, itu adalah ta'an yang menimpa orang kafir. Pelakunya siapa? Jin muslim. Nah, ini Imam Az-Zamakhsyari. Imam Az-Zamakhsyari itu seorang Mu'tazilah loh ya, orang yang sangat rasionalis banget gitu ya. Tetapi menariknya hadis-hadis gharib itu beliau sukai. Nah, ini yang unik dari sosok Az-Zamakhsyari. Di satu sisi Mu'tazilah itu menolak hadis ahad, menolak hadis-hadis yang seperti ini apalagi yang sulit dinalar, tapi di sisi lain Az-Zamakhsyari justru menyelesaikan banyak hadis yang sepintas nggak masuk di akal gitu. Ya kayak gini. Nah, kemudian a'daikum. Nah, kalau menggunakan kata a'daikum, ta'un itu adalah ulahnya musuh kalian dari bangsa jin. Itu berarti yang dimaksud ta'un siapa? Ta'un yang menimpa orang muslim, yang pelakunya siapa? Pelaku penikamannya jin kafir. Jin kafir menikam orang muslim. Nah, ikhwanikum. Nah, kemudian berikutnya ya, ini kenapa nggak dipahami secara kontradiktif? Karena ikhwanikum itu bisa bermakna dua. Satu bermakna sababiyah, yang kedua bermakna langsung. Nah, ikhwanikum bermakna sababiyah, yang ada itu bermakna langsung. Sababiyah itu maksudnya gimana? Sababiyah itu misalnya gini, ada orang mukmin kena ta'un, kemudian disebut menggunakan hadis ini, innahu ta'nu ikhwanikum. Oh, orang mukmin yang kena ta'un ini sedang ditimpa tikaman dari saudaranya sendiri. Saudaranya sendiri siapa? Dari jin muslim. Loh, kok bisa jin muslim menikam manusia muslim?
Jadi ada perang, berantem antara jin muslim dengan jin kafir, kemudian jin kafir itu nggak terima, akhirnya bukan sekedar balas dendam ke jin muslim, tapi juga apa namanya membalas ke melukai manusia muslim. Nah itu. Jadi ibaratnya gitu, satu negara perang antar agama, kemudian orang seagama dari negara lain ikut membantu, ikut membela. Nah itu. Kemudian ada ikum itu bermakna langsung. Berarti gimana? Ada orang mukmin kena taun, berarti itu jelas-jelas ada tikaman jin kafir, gitu. Nggak pakai sebab, entah itu sebabnya karena apa ada perang antar jin muslim dan jin kafir atau tidak, yang jelas itu adalah dari jin kafir. Oke, pendapat pribadi Ibnu Hajar bagaimana? Ibnu Hajar punya pendapat, alah ini cuma kesalahan periwayatan saja, nggak usah diperpanjang. Kalau dalam redaksi aslinya itu wahzu a'daikum sudah, tapi kemudian dikutip oleh sana sini oleh banyak orang berubah menjadi wahzu ikhwanikum, itu salah periwayatan saja, nggak usah dispekulasi kesana kesini gitu ya. Nah ini Ibnu Hajar begitu. Tapi kemudian Ibnu Hajar juga menampilkan pendapat tokoh ahli yang semasa dengan beliau, rekan-rekan beliau. Yang pertama, wahzu ikhwanikum itu ya kalau diartikan tikaman teman dari bangsa jin itu adalah idhofah ilal maf'ul. Berarti ikhwan di sini adalah sebagai korban. Jadi tikaman yang mengenai saudara kalian yang mukmin dari bangsa manusia. Nah itu, tikamannya jin kafir yang mengenai teman kalian dari orang mukmin, dari bangsa manusia yang beriman. Oke, kalau menggunakan kata wahzu a'daikum, tikaman musuh kalian, itu artinya apa? Ini idhofatul fa'il, idhofa'il fa'il, yang dimaksud a'daikum itu sebagai pelakunya. Musuh tadi itu sebagai pelaku. Berarti maksudnya bagaimana? Oh, berarti tikaman yang dilakukan oleh musuh kalian dari bangsa jin. Tikaman yang menimpa orang mukmin yang dilakukan oleh musuh ya dari bangsa jin. Nah, sampai segini para ulama dahulu ya mendiskusikan redaksi hadis itu luar biasa diskusinya. Ada yang pakainya sains, pakainya fakta sejarah dalam memahami dan mengkritik. Ada yang murni menggunakan analisis kebahasaan, logika kebahasaan seperti ini. Oke, kemudian terakhir seputar lafal wa fi kullin syahadah. Nah, terkait dengan dalam setiap sebab baik itu ta'un maupun ta'an itu ada peluang untuk menjadi syahid. Oke, redaksinya sangat umum, mutlak, nggak ada spesifikasi sama sekali. Artinya apa? Syahadah itu berlaku untuk semua siapapun, nggak tertutup kemungkinan orang baik ataupun orang buruk. Nah, sekarang bagaimana kalau orang baik, orang muslim yang baik kemudian mendapatkan ganjaran syahid ya, mendapat derajat syahid atau status syahid, itu masih bisa dipahami, bisa diterima. Bagaimana kalau orang yang fasik, banyak melakukan dosa kecil terus-menerus atau melakukan dosa besar, bahkan sampai mati, melakukan dosa besar. Banyak melakukan dosa besar atau sering kali melakukan dosa kecil. Terus dia kena ta'un, mati. Apakah itu syahid? Nah, berdasarkan keumuman dan kemutlakan lafadz hadis ini, maka Ibnu Hajar menetapkan tetap dapat derajat kesyahidan. Karena apa? Lafalnya mutlak. Hanya saja apa? Level syahidnya itu paling rendah karena dia fasik. Beda dengan orang beriman, beramal soleh yang kena ta'un terus mati. Itu mendapat syahid dan derajatnya tinggi. Tapi itu pun berbeda lagi dengan syahidnya orang yang gugur di medan perang. Ini yang paling tinggi. Jadi syahid itu ada banyak levelnya, berlevel-level. Oke, kemudian selanjutnya Ibnu Hajar menegaskan di situ, status syahid itu enggak menggugurkan hak adami. Kalau hutang ya tetap harus dilunasi. Kesalahannya harus dimintakan maaf. Jadi orang disebut mati syahid bukan berarti hutangnya lunas gitu. Nanti orang terlilit utang, wah ikut perang aja deh di negeri mana gitu, di bela agama mana, biar hutang saya dianggap lunas. Oh enggak. Hutang tetap harus dibayar. Kalau punya kesalahan dengan sesama, meskipun gugur di medan perang, ya tetap harus dimintakan maaf. Nah, karena perbuatan dosa, kemudian selanjutnya dari sini disimpulkan oleh beliau, perbuatan dosa seseorang itu tidak menutup peluang untuk mendapatkan status syahid.
Nah, yang penting dia sabar tadi itu ya, tulus ya di jalan Allah, ya sudah peluang mendapatkan syahid di situ meskipun dia pelaku dosa besar. Makanya apa ibaratnya, ada orang kelihatannya preman gitu ya, itu jangan kemudian dicaci maki, dijelek-jelekan, oh ini orang preman pasti penghuni neraka. Oh belum tentu. Nah, dia preman kemudian ternyata ikut membantu membela negara kita gitu ya, membantu bangsa kita, agama kita, kemudian dia gugur di situ, nah itu dapat kesahitan. Tapi urusan dosanya ya itu urusannya dengan Allah, tapi dia mendapatkan peluang ini itu sudah luar biasa. Oke, pandangan lain sekarang dari Imam As-Subuki. Kalau memang hadis ini benar, maaf. Kalau memang hadis ini benar, harusnya ta'un itu nggak terjadi di bulan Ramadan dong. Nah, kan ini gangguan jin. Sementara jin kan di bulan Ramadan itu dibelenggu, atau setan-setan jin kafir ini kan di bulan Ramadan kan dibelenggu semua. Tapi kenyataannya di bulan Ramadan kok ta'un tetap aja ya menggila, apalagi bahkan lebih parah gitu di bulan Ramadan. Ini kritis juga ya para ulama. Ini seorang fuqaha ini. Imam As-Subuki ini seorang fakih tapi juga hadisnya kuat gitu ya. Nah, berpikirnya kritis. Nah, nyatanya Ramadan tetap aja tuh katanya Ramadan itu hadisnya kan sahih yang di Ramadan itu kalau di bulan Ramadan udah datang ya, maka sufidatis sayatin gitu. Setan-setan itu dibelenggu, dirantai sehingga nggak bisa menggoda manusia lagi. Nah, berarti harusnya Ramadan tahun itu nggak ada. Jawaban Ibnu Hajar itu kritis juga. Tapi di sini nggak saya tulis ya, sebagian. Nah, itu apa satunya? Ya boleh jadi dia ditikam duluan oleh jin sebelum Ramadan, bekasnya itu masih ada pas Ramadan. Ramadan masih ada bekasnya, belum sembuh gitu. Nah, itu sampai segitunya gitu. Terus yang kedua, hadis terbelenggunya setan pada bulan Ramadan itu nggak menafikan seluruh aktivitas jin. Jadi setan dibelenggu bukan berarti setan pensiun nggak apa-ngapain. Itu masih mengganggu juga, cuma nggak semaksimal kalau di luar Ramadan. Ya, yang kedua, itu hanya sebagian jin atau setan saja yang dibelenggu, nggak seluruhnya. Yang ketiga, jin itu dibelenggu pada bulan Ramadan, itu hanya jin yang pencuri rahasia langit. Dan itu pun terjadi hanya pada waktu masa turunnya Al-Quran. Setelah Al-Quran selesai, nggak turun lagi, artinya sudah wafat Rasul sudah wafat, ya jin sudah beraktivitas normal meskipun Ramadan. Makanya pencurian di bulan Ramadan ya masih ada, terus orang melakukan maksiat di bulan Ramadan juga masih banyak gitu ya. Itu masih tetap terjadi saja. Itu menunjukkan bahwa yang dibelenggu itu hanya jin yang profesinya itu mata-mata itu curi rahasia langit itu, yang akhirnya nanti dikirimkan ke para dukun, ke orang-orang yang ada itu yang nggak beriman gitu ya. Terus nanti, oh kamu ditakdirkan begini, oh nyantai aja. Oh kamu itu cocoknya hidup di air saja, nah misalnya. Nah ini yang dibelenggu itu yang tugasnya gitu. Tapi yang profesinya jin taun, yang profesinya menikam untuk menyebarkan ini taun ini, bagaimana? Itu nggak dibelenggu pada bulan Ramadan. Nah ini yang di pandangan-pandangan dialog-dialog yang itu ya, dibilang semi imajiner gitu. Pembelengguan setan pada bulan Ramadan dapat bermakna hakiki dan bermakna majazi. Umumnya para ulama memahami pembelengguan setan pada bulan Ramadan itu secara majazi, sehingga nggak ada hubungannya dengan jin taun gitu. Nah, karena sifatnya tadi hanya majazi. Majazi itu bagaimana? Berarti kalau di bulan Ramadan itu kan umat manusia itu semangat ibadahnya itu tinggi. Nah, sehingga banyak peluang melakukan kebaikan itu dimudahkan, semuanya sama melakukan ini yang sama, sehingga termotivasi, mudah termotivasi. Nah, kayak gini nggak ada hubungannya dengan peran jin, gitu. Sehingga kalau hadis ini dipahami sebagai taun itu perannya jin, itu nggak ada hubungannya dengan dibelenggunya jin yang ada di bulan Ramadan. Hadis itu nggak ada hubungannya. Oke, itu saya kira berapa tadi, 3, 4, 5 ya, yang selanjutnya ya kita nyicil lagi. Selanjutnya itu kalau nggak salah sudah masuk ke bagaimana cara kerjanya jin menguasai manusia. Nah itu nanti semi science di situ ya. Oke, itu kira-kira yang bisa saya pahami dari bagian ini. Monggo barangkali ada yang ingin dialogkan.
Assalamualaikum. Iya, Saya waalaikumsalam. pengen sedikit mengkonfirmasi. Oh, Pak Nana dulu, mohon maaf. Enggak, lanjut Mas Yus. Iya, Lanjut dulu. Ustaz. Oke. Yang minggu kemarin, pekan yang lalu itu kan ada pendapat bahwa kalau memang kalau memang taun itu lewat udara, artinya semua orang yang menghirup udara kan jadi sakit, Ustaz. Itu yang bahasan yang sains, bukan kalau sekarang kan dominasinya bahasanya karena jin. Nah, di sini ada kata sebagian saja. Itu menurut saya mirip dengan bahasan yang lalu, tapi saya nggak tahu sebagian sajanya sekarang itu kan nyambung dengan jin. Sementara yang sains pekan yang lalu itu saya berpikiran bahwa boleh jadi semua orang itu menghirup udara yang sama, tapi tidak menjamin bahwa setiap orang itu terjangkit. Bahkan tidak menjamin juga bahwa orang yang terjangkit itu harus sakit gitu. Ibaratnya kalau sekarang kan banyak yang OTG. Atau kalau lihat angka flu Spanyol yang saya tulis di chat itu, flu Spanyol itu 1 dari 3 orang di seluruh dunia itu terjangkit. Sama seperti angka TBC di Indonesia saat ini 1 dari 3 orang sebenarnya terjangkit TBC. Tapi kan bukan berarti kalau di rumah ibaratnya ada 6 orang, maka ada 2 orang yang sakit TBC gitu. Kan tentu sakit juga meskipun dia mungkin kalau ditelisik secara detail dia terjangkit. Iya. Iya, Ustaz. Konteksnya sebagian gitu. Kalau sebagiannya jin kan saya nggak bisa ngebayangin. Iya. Memang itu Pak, kalau di yang kemarin itu kan perspektifnya sains ya, dasarnya penelitian. Makanya kemudian Ibnu Hajar juga tidak banyak membahas itu karena beliau sudah menyatakan oke lah, saya pribadi percaya karena memang itu ya penelitian mereka. Meskipun Ibnu Hajar juga mengutip penolakan dari para ahli hadis, sebagian ahli hadis, salah satunya Ibnu Qayyim kemarin, Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu menolak pandangan para saintis yang menyatakan bahwa itu kalau dari udara harusnya semua kena dong gitu ya. Harusnya kemudian seluruh kulitnya melepuh dong gitu ya. Nah itu karena faktornya udara kan semua kulitnya kena, semua orang menghirup udara yang sama. Nah itu yang ditolak oleh Ibnu Qayyim kemarin. Nah, tapi Ibnu Hajar nggak terlalu menanggapi bagian itu kemarin. Nah, karena itu nggak didasarkan pada hadis. Nah sekarang yang dari hadis itu beliau selaku ahli hadis itu rata-rata selalu nggak meninggalkan analisis kebahasaan. Nah ini salah satu analisis kebahasaannya begitu. Matur nuwun Ustaz. Ada yang kayaknya Nana kayaknya. Enggak sih, saya masih belum ini aja. Artinya ini kan yang tahun kaitannya sama jin ya, Ustaz ya. Nah, kaitannya dengan wabah yang sekarang virus dan sebagainya itu bagaimana anunya? Hubungannya gitu. Terima kasih. Iya. Makanya kemarin ketika awal-awal ada pandemi terus hadis ini sempat sempat viral gitu ya, viral banget di masyarakat. Bahwa Rasulullah itu sudah punya teori tentang epidemiologi dengan taunnya ini, dengan teori konsep taunnya itu. Itu kemudian para ahli setelah membaca kitab ini enggak gitu. Jadi beda antara taun dengan COVID sekarang itu beda jauh, sehingga jangan disamakan. Jangankan dengan COVID, dengan wabah saja taun itu beda. Sehingga berdasarkan penjelasan ini sebenarnya Ibnu Hajar pengen menegaskan hanya taun yang penjelasannya kayak begini. Berarti kalau COVID bagaimana? Nah, COVID sebenarnya nggak bisa disamakan dengan taun sebagai tikaman jin. Tetapi apakah COVID itu bisa mendapatkan peluang kesyahidan?
dalam konteks itu bisa disamakan sebagai penyakit yang sama-sama menyebar luas. Nah, itu bisa. Tetapi taun sebagai tikaman jin itu nggak bisa dimasukkan ke dalamnya tentang apa COVID ini. Jadi COVID nggak bisa dipahami sebagai tikaman jin. Kira-kira kalau menurut saya. Terima kasih, Ustaz. Yeah. Ya, barangkali ada lagi. Monggo, barangkali ada lagi. Enggak, saya nanya Pak Muai, enggak Ustadz. Itu HP-nya keputus, bingung nyambung lagi, tapi saya pikir mau tanya, kayaknya enggak. Hanya tadi diskusi tentang keluasan berpikir dari ulama-ulama lama aja. Yeah. Jadi ulama-ulama lama itu begitu luas cara berpikirnya ketika membahas sesuatu. Kalau saya yang saya rasakan di malam ini ya, misal di contoh datanya Imam Tabroni tadi, itu ternyata ilmu hadis itu kayak begitu. Ya, gitu aja Ustaz. Ya, saya. Nah, ini nanti di ilmu hadis ini tadi kan kita baru masuk baru di takhrij sebenarnya tadi itu. Kita belum takhrij tadi sudah masuk, kritik sanadnya tadi ada tapi nggak terlalu detail sebenarnya. Meskipun kalau dijabarkan itu pasti akan jelimet dan nggak semua orang bisa suka, bisa betah gitu. Nah, kecuali kalau yang kritik matan tadi agak agak seru itu ya ketika ngomong masalah logika kebahasaan tadi itu. Ya, buat catatan buat saya itu seringkali kita itu selalu bertanya hadisnya sahih apa enggak gitu. Ya orang awam kan begitu Ustaz. Terbatas aksesnya, kemampuan aksesnya terhadap literatur itu terbatas, terus antem kromo bahwa semuanya yang diambil harus yang sahih saja gitu. Yang lain dibuang-buang gitu, padahal kalau melihat yang tadi ya nggak seperti itu. Ya, saya kembalikan ke teman-teman, mungkin kita masih bersama 2 menit lagi gitu Ustaz. Setelah ini mungkin ditutup dengan doa, terus seperti biasa kalau masih mau nongkrong ngobrol segala macam ya. Kalau Ustaz masih punya waktu, silahkan. Monggo. Kalau enggak mungkin ditutup dengan doa dulu Ustaz. Oh gitu, boleh. Baik, kalau gitu mari kita tutup pengajian pada malam hari ini dengan membaca doa bersama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman tanfa'una bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna faqih halana faqih auladana faqih talamatana faqih min ad-dunya. Hadal majlis fiddin wa 'alimut ta'wil. Allahumma ja'alna wa min ahlil ilmi wa ahlil khair wa lidqa wa lil badah wal afaf wal ghina wa lit ta'am wal istiqamah wa la taj'alna wa min ahlil jahli wa syarri wa su'i ad-dhair bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma inna nasta'udzubika ma qara'na ma ta'allamna ma hafizna ma darasna
fardudu ilaina inda hajatina ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya cukupkan dulu untuk sesi kali ini. Ya, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila ma yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas ilmunya, Ustaz. Kalau sekarang terserah, ini acara bebas.